Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei tahun 2024 segera dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukan. Pasukan 1, siap, gerak. Pasukan 2, siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin pasukan yang paling kanan. Yang mana? Pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan dan mengistirahatkan pasukan. Gerak. Saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara akan segera dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegak maju. Jalan. Ini
Merah putih. Korbo. Gerak. Balik kanan haluan kiri. Jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan kiri. Gerak. Mengirimkan kita dipimpin oleh pembina upacara.
dipegang oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka diusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keselamatan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 14 Bandung, para wakil kepala sekolah, Pak Arif, seluruh dewan guru dan juga tenaga pendidikan, beserta dengan siswa kelas 11 dan kelas 10 yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, 20 Mei 2024 adalah Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena 20 Mei adalah hari berdirinya sebuah organisasi pemuda-pemuda berpendidikan, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo ini isinya adalah pemuda-pemuda dengan pendidikan yang tinggi,
Karena pada zaman itu, tahun 1908, tidak mudah bagi orang Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan. Dan hal yang membuktikan bahwa pendidikan itu membesarkan pikiran, sehingga mereka membentuk sebuah organisasi untuk mempercepat terjadinya kemerdekaan. Apa kaitannya dengan sekarang? Pesan dari Menteri atau Menkominfo adalah kita harus bersiap-siap untuk kebangkitan yang kedua di Indonesia Emas. Indonesia Emas itu terjadinya tahun 2045. Berarti usia kalian pada tahun 2045 itu mungkin ada yang berusia 35 tahun, ada yang berusia 36, 37, atau mungkin 36. Indonesia Emas adalah milik generasi kalian, bukan milik generasi kami. Karena pada tahun 2045 kami sebagian besar dari guru-guru mungkin tidak pensiun, sudah memasuki usia-usia tidak produktif lagi. Indonesia Emas 21 tahun yang akan datang adalah milik dari generasi kalian. Mungkin kalian akan berpikir, masih lama, masih 21 tahun lagi. Justru 21 tahun ke depan itu ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kalian lakukan saat ini. Apa yang kita lakukan sekarang menentukan hari esok, bahkan masa depan kita. Rangkaian-rangkaian keputusan kita hari ini itu menentukan masa depan kita. Bapak dan Ibu guru yang hadir di hadapan kalian sudah tidak akan menikmati Indonesia Emas sebagai bagian dari tugas kami, karena kami sudah waktunya beristirahat. Tapi justru kalianlah yang akan berkarya pada masa Indonesia Emas itu. Jadi bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan sebagai siswa supaya kalian siap pada saat Indonesia Emas itu benar-benar terjadi? Kalau sekarang kita banyak melihat meluncur di internet, Indonesia Emas itu bukan Indonesia Emas, tapi Indonesia Cemas, Indonesia Gemas. Kalau kalian tidak membentuk karakter yang baik untuk masa depan, maka betul bukan akan menjadi Indonesia Emas, tapi menjadi Indonesia Cemas, bahkan Indonesia Gemas. Apa yang harus kalian lakukan sebagai siswa yang saat ini mungkin belum terlalu berpikir akan hari esok? Pertama, berpikirlah tentang hari esok. Jangan hanya berpikir untuk hari ini. Biasakan untuk mempersiapkan diri, mulai dari hal yang kecil. Kalau sudah tahu besok akan upacara, apa yang harus dipersiapkan? Hari ini, saya masih melihat ada yang menggunakan seragam jurusan, seragam praktik di bengkel. Masih banyak yang tidak menggunakan jas alma mater. Ada yang menggunakan atribut-atribut yang bukan seragam sekolah. Ada yang membawa tas pada saat upacara. Persiapkan dengan baik. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pakai? Besok apa yang akan dipelajari? Persiapkan dengan baik. Itu dulu. Baru pikirkan yang lebih jauh. Apa pikiran yang lebih jauh? Yang nomor 2, persiapkan diri untuk 1 semester. Apa yang akan kalian lakukan? Setelah 10 kalian baru selesai melakukan kunjungan industri. Walaupun memang ada hari-hari di mana kalian ada karya wisatanya, tapi di situ juga kalian belajar mengenal wawasan dunia kerja. Maka pikirkan dari sekarang, di mana minat saya, kemana bakat saya, sehingga kalian tidak berpikir mendadak. Karena kalau kalian mendadak di kelas 12 baru berpikir, saya ingin bekerja mendapatkan beasiswa masuk ke sebuah perusahaan. Ternyata perusahaan itu mempersyaratkan nilai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika minimal 80.
sementara kalian sudah tenang-tenang di kelas 10 dengan nilai seadanya. Dan kalian tiba-tiba datang ke kurikulum ingin merubah nilai karena kalian mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan. Tentu saja tidak bisa karena masa lalu tidak bisa diulang. Maka dari sekarang persiapkanlah. Lakukan yang terbaik supaya ketika kesempatan itu tiba, kalian sudah tidak menyesal lagi. Sebentar lagi kalian akan menghadapi T5 kepekerjaan. Kalian membuat proposal bisnis. Lakukan sebaik mungkin. Ini kesempatan yang sudah dirancang oleh sekolah supaya kalian memiliki pengalaman bagaimana rasanya menyusun sebuah proposal usaha. Lakukan sebaik mungkin. Walaupun sepertinya sedang main-mainlah dengan edukatif. Ambillah sebuah pengalaman yang kolaborasi, bekerja dalam proyek itu sebagai sebuah pembelajaran. Karena belajar itu bukan hanya buka buku, baca kalimat lalu dihafalkan. Itu terlalu gampang. Belajar itu adalah ketika kalian bekerja sama dengan teman, menyusun sebuah proposal, melaksanakan proposal kalian, ambil pelajaran dari itu. Kalian juga akan kedatangan guru-guru tamu berupa alumni dan orang tua. Hargai kesempatan itu untuk bertemu dengan orang-orang yang sudah terjun langsung di dunia kerja. Tanyakan kepada mereka, apakah bekerja itu membosankan? Apakah bekerja itu sebuah rutinitas? Betul, bekerja itu adalah sebuah rutinitas. Setelah sebentar lagi akan menghadapi PKL. Kalian akan tahu bahwa di dunia kerja, pekerjaan itu diulang-ulang. Mungkin sekarang yang sudah merasakan sedikit pengalaman bersama industri, bersama dunia kerja, merasakan setiap hari kerjaan saya hanya itu saja. Tidak ada orang bekerja yang tiap hari bisa sesuai mood. Tanyakan kepada orang-orang dewasa, bekerja itu harus bertahan. Bertahan karena tanggung jawab, bertahan karena memang punya motivasi, atau bertahan karena cicilan. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang dewasa di kehidupan nyata. Harus bertahan. Tidak bisa, saya bosan mengerjakan ini. Saya ingin pekerjaan lain yang lebih menantang. Saya ingin pekerjaan lain yang lebih seru. Tidak mungkin kita berganti pekerjaan 3 bulan satu kali. Maka belajarlah nanti di tempat PKL untuk bersiap-siap mengerjakan rutinitas. Mungkin pekerjaannya selama 3 bulan pertama itu hanya memikir saja. Atau 3 bulan pertama itu hanya disuruh mengaplas terus setiap hari. Atau mungkin hanya disuruh mewarnai terus setiap hari. Jangan bosan. Karena memang seperti itulah orang bekerja. Lalu yang kemudian bersiap-siap di tempat PKL ini. PKL ini adalah mata pelajaran. Sehingga kalian datang ke sana bukan untuk bekerja, tapi untuk belajar. Kalian di sana memang ada keuntungan bagi perusahaan menambah tenaga bantuan, tapi lebih banyaknya kalian akan merepotkan dunia kerja. Kenapa? Karena waktu kerja mereka akan tersisa untuk mengajari kalian. Sehingga jauhkan pikiran ingin mendapatkan tempat PKL di mana saya bisa mendapatkan gaji. Jauhkan dari pikiran kalian bahwa nanti di tempat PKL saya ingin dapat bayaran. Bersyukur ada tempat-tempat PKL yang memberikan uang makan, uang bensin, tapi tidak semua. Kalau semua orang ingin seperti itu, harus sudah punya ijazah, harus sudah punya skill, sehingga manfaatkan ini sebagai kesempatan belajar, bukan untuk mencari nafkah. Belum waktunya, karena kalian itu masih di bawah umur.
Kalian akan perusahaan akan melanggar undang-undang tenaga kerja kalau kalian diberi insentif atau gaji. Pikirkan dari sekarang langkah-langkah ke depan untuk mempersiapkan Indonesia emas. Bukan hal-hal yang besar yang harus kalian lakukan, tapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Mulailah dari apa yang ada di hadapan kalian. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah waktunya datang kesempatan, kalian menyesal. Terlalu banyak pilih-pilih, terlalu banyak menunda, itu akan membuat penyesalan di dalam hidup kalian di masa yang akan datang. Tidak panjang yang akan disampaikan. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri. Guru-guru bersiap untuk membina dan membentuk kalian supaya benar-benar kalian akan menjadi generasi yang handal yang mengelola Indonesia emas ini benar-benar menjadi Indonesia emas. Kalian bersiap, miliki karakter yang baik, persiapkan diri dengan baik, sehingga kalian juga siap menjadi orang-orang yang mengelola Indonesia ini menjadi Indonesia yang emas. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Siap. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Jujur dan berbakti kepada orang tua dan guru. 3. Bersikap disiplin dan patuh terhadap peraturan sekolah. 4. Unggul dalam prestasi, santun dalam sikap dan perilaku. 5. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. 6. Hormat dan cinta alma mater, senantiasa menjunjung tinggi nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Andika bayangkan. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa bihaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji serta syukur selalu kami aturkan kepada-Mu.
Di balik semua kekurangan dan kesalahan kami, Engkau senantiasa selalu memberikan kami kesempatan, memberikan kami kasih sayang dan nikmat yang tak terhingga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Baik, tetapkanlah kami untuk menjadi baik, agar kami selalu melaksanakan tugas kami dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk negeri ini menuju Indonesia emas. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kebangkitan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Jagalah negeri kami agar selalu damai dan sejahtera dalam kebenaran. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Berkat izin dan ridho-Mu, pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di tahun 2024. Mulai momentum ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistiqomahan. Satukan keberagaman suku, budaya dan bahasa menjadi kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia emas. Ya Allah, angkatlah kesusahan dalam hati kami. Angkatlah kesulitan saudara-saudara kami sebangsa dan tanah air, hingga tak ada lagi di antara kami anak negeri yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ya Al-Qayyum, jadikanlah negeri kami selalu tempat berlindung yang paling aman dan nyaman, tempat kami berkhidmat di hari muda, tempat kami menatap keindahan senja di hari tua. Ya Allah, wahai Zat yang mengetahui segala lumuran aib dan dosa kami, ampuni setelah apapun masa lalu kami, tutupi sebelum apapun aib-aib kami. Janganlah Kau turunkan balamu dan azabmu di bumi ketulisanmu. Tolonglah kami agar senantiasa selalu dalam maaf-Mu. Janganlah Kau timbulkan kepada kami apa yang tersangkut kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa aj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pak, pembina upacara, hormat, gerak, stop, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara mengistirahatkan pasukannya. Istirahat di tempat, gerak. Pengumuman pemenang lomba. Belum dibubarkan, belum dibubarkan, kawan. Belum.
Kami minta kepada yang mana yang dipanggil mohon ke depan. Pertama Muhammad Daufal, Belas Kayu dan Munir. Belas Kayu. Murni. Saya apa? Oh ya, Murni dan Tokoh ke depan. Sebagai pemenang juara 1 dan juara 3 FLS 2M tingkat kota yang akan mewakili ke Jawa Barat. Kemudian juara pertama untuk